Halo guys, balik lagi sama gue, Aribowo 265. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dekat banget sama kita, yang suaranya sering banget kita denger, apalagi kalau bukan ayam. Siapa sih yang nggak kenal ayam? Hewan yang satu ini udah jadi sahabat manusia dari zaman dulu kala. Tapi, pernah nggak kepikiran sama kalian, ada berapa banyak sih jenis ayam di dunia ini? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang jenis-jenis ayam dan perbedaannya. Siap-siap, video salin with Benin. Nah, yang pertama, kita kenalan dulu sama yang paling sering kita temuin di meja makan, yaitu ayam broiler. Pernah denger kan? Yup, ayam broiler ini emang jagonya kalau soal daging. Badannya gede-gede, pertumbuhannya cepet banget, makanya banyak yang suka. Bayangin aja dalam waktu singkat, ayam broiler udah bisa jadi gede dan siap diolah jadi berbagai macam makanan. Kalau kalian suka makan ayam goreng crispy, ayam bakar, atau ayam geprek, kemungkinan besar itu adalah ayam broiler. Dagingnya yang empuk dan gurih emang paling juara deh buat diolah jadi berbagai macam masakan. Gak heran kalau ayam broiler jadi primadona di dunia kuliner. Tapi guys, di balik pertumbuhannya yang super cepat itu, ada juga cerita tentang kesejahteraan hewan yang perlu kita perhatikan. Ayam broiler yang tumbuh terlalu cepat bisa mengalami masalah kesehatan. Makanya penting banget buat milih ayam broiler dari peternakan yang memperhatikan kesejahteraan hewannya. Jadi, next time kesian ayam, ingat ya sama ayam broiler, si raja daging yang siap memanjakan lidah kita. Setelah kenalan sama ayam broiler, sekarang kita beralih ke ayam yang lebih tradisional, yaitu ayam kampung. Nah, kalau ayam kampung ini beda banget sama ayam broiler. Ayam kampung ini lebih kecil, pertumbuhannya juga nggak secepat ayam broiler. Tapi jangan salah guys, meskipun kecil-kecil cabai rawit, rasa daging ayam kampung ini juara. Dagingnya lebih kenyal, gurih, dan aromanya itu loh, khas banget. Nggak heran kalau banyak orang yang rela ngeluarin kocek lebih buat nikmatin ayam kampung. Ayam kampung biasanya dipelihara secara tradisional, dibiarkan bebas berkeliaran di halaman rumah. Nah, karena kebiasaan hidup yang lebih alami ini, ayam kampung punya sistem imun yang lebih kuat dan dagingnya pun lebih sehat. Jadi buat kalian yang pengen cobain ayam dengan rasa yang lebih otentik dan sehat, ayam kampung bisa jadi pilihan yang tepat. Guys, pernah nggak kalian bayangin gimana caranya kita bisa dapat stok telur ayam yang nggak pernah putus? Nah, jawabannya adalah ayam petelur ras. Ayam-ayam ini emang jagonya kalau soal produksi telur. Mereka udah diseleksi secara khusus biar bisa menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak dan berkualitas tinggi. Ayam petelur ras ini punya ciri khas guys, yaitu bulunya yang putih bersih dan ukuran tubuhnya yang relatif besar. Mereka juga punya kemampuan adaptasi yang baik, makanya bisa dipelihara di berbagai macam lingkungan. Kalau kalian suka banget makan telur, entah itu digoreng, direbus, atau dibikin omelet, kemungkinan besar telur-telur itu berasal dari ayam petelur ras. Jadi bisa dibilang, ayam petelur ras ini pahlawannya para pecinta telur. Tapi, sama kayak ayam broiler, kesejahteraan ayam petelur ras juga perlu diperhatikan. Pastikan telur yang kalian konsumsi berasal dari peternakan yang memperlakukan ayam-ayamnya dengan baik ya. Selain ayam petelur ras, ada juga nih ayam petelur kampung yang gak kalah produktif. Ayam petelur kampung ini biasanya dipelihara dalam skala kecil, di halaman rumah atau di kebun. Meskipun ukurannya lebih kecil dari ayam petelur ras, tapi ayam petelur kampung ini punya keunggulan tersendiri guys. Telurnya itu loh, terkenal lebih enak dan gurih. Warna telurnya juga lebih beragam. Ada yang berwarna coklat muda, coklat tua, bahkan ada juga yang berwarna hijau kebiruan. Seru kan? Ayam petelur kampung biasanya dibiarkan hidup bebas, mencari makan sendiri di alam. Nah, karena kebiasaan hidup yang lebih alami ini, banyak yang percaya kalau telur ayam kampung lebih sehat dan bergizi. Jadi, buat kalian yang pengen cobain telur dengan rasa yang lebih otentik dan alami, telur ayam kampung bisa jadi pilihan yang tepat. Nah, sekarang kita kenalan sama ayam yang imut dan menggemaskan, yaitu ayam serama. Ayam serama ini berasal dari Malaysia, guys, dan terkenal dengan ukuran tubuhnya yang super mini. Bayangin aja, ayam serama dewasa itu cuma seukuran telapak tangan orang dewasa. Gimana? Imut banget kan? Ayam serama ini punya ciri khas, yaitu dadanya yang membusung ke depan dan ekornya yang tegak lurus. Gaya berjalannya juga lucu banget.
kayak model yang lagi catwalk. Karena keunikannya ini, ayam serama sering dipelihara sebagai ayam hias. Banyak orang yang rela merogoh kocek dalam-dalam buat dapetin ayam serama dengan kualitas terbaik. Jadi, buat kalian yang suka memelihara hewan peliharaan yang unik dan menggemaskan, ayam serama bisa jadi pilihan yang tepat. Pernah nggak sih kalian ngebayangin ayam dengan bulu sehalus sutra? Nah, kalau belum pernah, kenalan dulu nih sama ayam silky. Ayam silky ini emang unik banget guys. Bulunya itu loh lembut dan halus banget kayak sutra. Kalau dipegang, rasanya kayak lagi megang boneka bulu. Saking lembutnya, bulu ayam silky ini sering dipakai buat bikin kerajinan tangan loh. Nggak cuma bulunya aja yang unik, ayam silky ini juga punya ciri khas lain, yaitu kulitnya yang berwarna hitam kebiruan. Kalau dilihat sekilas kayak ayam silky ini lagi pakai baju zirah gitu. Ayam silky ini berasal dari Cina guys, dan udah dipelihara sejak ratusan tahun yang lalu. Di Cina, ayam silky dipercaya punya khasiat obat loh. Di Indonesia sendiri, ayam silky lebih populer sebagai ayam hias. Banyak orang yang memelihara ayam silky karena kecantikannya dan keunikannya. Oke guys, sekarang kita masuk ke dunia ayam yang lebih garang, yaitu ayam Bangkok. Ayam Bangkok ini udah terkenal banget di Indonesia, terutama di kalangan pecinta sabung ayam. Ayam Bangkok ini punya badan yang besar dan kekar, kakinya juga kuat banget. Kalau udah bertarung, ayam Bangkok ini nggak kenal takut guys. Mereka bakal berjuang sampai titik darah penghabisan. Ayam Bangkok ini berasal dari Thailand guys, sesuai sama namanya. Di Thailand, ayam Bangkok udah jadi ikon budaya dan sering diadu dalam pertandingan sabung ayam yang resmi. Di Indonesia sendiri, sabung ayam masih jadi perdebatan guys. Ada yang menganggapnya sebagai tradisi budaya, tapi ada juga yang menentangnya karena dianggap menyiksa hewan. Nah, terlepas dari kontroversinya, ayam Bangkok tetap punya daya tarik tersendiri guys. Kegagahan dan keberaniannya emang patut diacungi jempol. Setelah ayam Bangkok, sekarang kita kenalan sama ayam petarung lainnya, yaitu ayam Birma. Ayam Birma ini berasal dari Myanmar guys, dan gak kalah garang sama ayam Bangkok. Ayam Birma ini punya badan yang lebih kecil dari ayam Bangkok, tapi gerakannya lebih lincah dan gesit. Kalau udah bertarung, ayam Birma ini kayak ninja guys, serangannya cepat dan mematikan. Ayam Birma ini punya ciri khas, yaitu jenggernya yang kecil dan tipis, serta kepalanya yang bulat. Warna bulunya juga beragam, tapi yang paling umum adalah warna merah dan hitam. Sama kayak ayam Bangkok, ayam Birma juga sering diadu dalam pertandingan sabung ayam. Di Myanmar, ayam Birma bahkan dianggap sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Nah, buat kalian yang suka nonton pertandingan sabung ayam, pasti udah gak asing lagi sama ayam Birma ini. Kecepatan dan kelincahannya emang bikin deg-degan. Oke guys, sekarang kita kenalan sama ayam yang multi talenta, yaitu ayam Isa Brown. Ayam Isa Brown ini adalah jenis ayam ras campuran yang populer banget di kalangan peternak. Kenapa? Karena ayam Isa Brown ini punya banyak keunggulan guys. Pertama, ayam Isa Brown ini terkenal produktif banget dalam menghasilkan telur. Mereka bisa menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak dan kualitasnya pun oke punya. Kedua, ayam Isa Brown ini punya kemampuan adaptasi yang tinggi guys. Mereka bisa hidup di berbagai macam lingkungan, mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ketiga, ayam Isa Brown ini relatif tahan terhadap penyakit guys. Jadi, para peternak nggak perlu khawatir kalau ayam-ayamnya gampang sakit. Nah, dengan banyaknya keunggulan yang dimiliki, gak heran kalau ayam Isa Brown ini jadi primadona di kalangan peternak. Kalau kalian lagi cari ayam petelur yang produktif dan mudah dirawat, ayam Isa Brown bisa jadi pilihan yang tepat. Dan yang terakhir, kita bahas tentang ayam crossbreed, alias ayam hasil persilangan. Nah, kalau ayam crossbreed ini adalah hasil kawin silang antara dua jenis ayam ras yang berbeda, guys. Tujuannya adalah untuk menggabungkan keunggulan dari kedua jenis ayam tersebut. Misalnya, ayam crossbreed hasil persilangan antara ayam broiler dan ayam kampung akan menghasilkan ayam yang punya pertumbuhan cepat dan rasa daging yang gurih. Atau, ayam crossbreed hasil persilangan antara ayam petelur ras dan ayam petelur kampung akan menghasilkan ayam yang punya produksi telur tinggi dan kualitas telur yang oke. Nah, seru kan? Dengan adanya ayam crossbreed, kita bisa dapetin ayam dengan karakteristik yang kita inginkan. Tapi proses persilangan ayam ini nggak boleh sembarangan, guys.
harus dilakukan oleh ahlinya dan memperhatikan aspek genetika dan kesejahteraan hewan. Jadi itulah sekilas tentang ayam crossbreed, si yang multitalent hasil kreasi manusia. Nah, itu dia guys, perjalanan kita menjelajahi dunia ayam. Ternyata, ayam-ayam yang sering kita temuin itu punya banyak jenis dan keunikannya masing-masingnya. Mulai dari ayam broiler yang jadi andalan di meja makan, sampai ayam serama yang imut dan menggemaskan. Semoga video ini bisa nambah pengetahuan kalian tentang ayam ya. Oh iya, satu hal yang penting guys, di balik semua manfaat yang kita dapatkan dari ayam, jangan lupa untuk selalu memperhatikan kesejahteraan mereka ya. Pastikan ayam-ayam yang kita konsumsi atau pelihara berasal dari peternakan yang bertanggung jawab dan memperlakukan ayam dengan baik. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Aribowo 265 untuk video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.